Cianjur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki keberagaman budaya berlandaskan budaya Sunda. Sama seperti budaya Sunda lainnya, Cianjur setidaknya telah melahirkan banyak kebudayaan Sunda yang khas. Misalnya seperti 3 pilar yang menjadi filosofi Kabupaten Cianjur, yakni Ngaos, Mamaos, dan Menpo. Pada saat jadi Bupati Cianjur kemarin, ini 3 pilar budaya sudah diperdakan. Sehingga perda ini wajib untuk dilaksanakan di seluruh jajaran masyarakat Kabupaten Cianjur. Tentunya pemerintah sangat mensupport dan mendorong agar yang 3 pilar budaya Cianjur ini terus berkembang. Karena ini merupakan warisan leluhur yang harus tetap dibudayakan. Agar yang tadi Cianjur Kota Santri, gudangnya ulama dan gudangnya kebudayaan bisa terus. Karena budaya itu tidak boleh dihilangkan. Budaya itu adalah sejarah yang harus kita agungkan, yang harus kita laksanakan, yang harus kita angkat. Bukan hanya sekarang, tapi anak cucu kita ke depan. Nah, tentunya dengan perda ini mengikat agar 3 pilar budaya ini terus dilestarikan di muka bumi Cianjur ini. Tadi kalau Ngaos itu yang namanya umat Islam terus bisa dilestarikan setiap hari. Mamaos juga perkembangannya yang namanya nyanyi ini semakin banyak ya. Tapi yang namanya Menpo kita khawatir. Tentunya dengan adanya perda dan adanya kebijakan dari pemerintah Kabupaten Cianjur, saya ingin mulai dari anak-anak TK, SD, SMA, SMP, SMA, bahkan saya perguruan tinggi, ini harus diwajibkan pelaksanaan Menpo di masing-masing sekolah. Bahkan saya sudah merencanakan, tinggal aplikasi, kita ada kurikulum Menpo di tiap-tiap sekolah, baik dari tadi TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Sehingga dengan diperkuat regulasinya dan didorong oleh pemerintah, saya yakin yang asalnya mengkhawatirkan hilang, insya Allah menjadi berkembang ke depan. Dan juga insya Allah saya pemerintah Kabupaten Cianjur nanti akan ada budaya lomba-lomba, bahkan yang namanya Menpo ini bukan hanya orang Cianjur sekarang, dari mancanegara pun oleh Gan Ajis ini sudah banyak peminatnya. Cuman tadi dikhawatirkan ini di Cianjur kalau tidak dipupuk dengan baik ya, dikhawatirkan menghilang. Tapi insya Allah sekali lagi ya, dengan adanya perda, komitmen dari pemerintah daerah, insya Allah yang namanya Menpo ke depan akan lebih bersaing dengan kesenian-kesenian yang lainnya gitu. Menpo menjadi seni bela diri khas Kabupaten Cianjur yang menjadi salah satu pilar dengan karakternya, yakni menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Menpo sendiri mulai dikenal di dunia persilatan Nusantara sejak abad ke-19, terutama di daerah Pasundan. Aliran Menpo Cikalong identik dengan nama Raden Haji Ibrahim yang hidup sebagai sosok pencipta dan pengembang aliran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Haji Ajis Asari, salah satu dari sekian penerus silat aliran tradisional Menpo Cikalong, dan saat ini mengajar melatih di Padepokan Menpo Cikalong Mancika Cianjur. Alhamdulillah Menpo Cikalong kini mulai berkembang baik di Cianjur maupun di berbagai wilayah Indonesia. Padepokan Menpo Cikalong Mancika salah satu padepokan yang mencoba melestarikan budaya Menpo Cikalong di Cianjur. Menpo Cikalong diciptakan oleh Mama Haji Ibrahim atau Raden Jaya Perbata
merupakan ulama Cianjur dan menak juga Cianjur yang menyukai hobi bela diri. Pertama, karakter merunduk dalam berkaitan dengan kerendahan hati. Dan kalau orang Cianjur berbicara, biasanya sehari-hari itu selalu berirama dan lentong yang khas. Karakter kedua, waspada. Di dalam proses pembelajaran main pucakalong selalu tidak merasa bisa, sehingga dalam menghadapi sesuatu itu selalu waspada. Karakter ketiga, percaya diri. Dengan pelatihan yang terus-menerus, istiqomah, sehingga membentuk pribadi percaya diri, percaya dengan keselamatan diri dan lingkungannya. Karakter keempat adalah religius. Terlahir dahulu ketika diciptakan main pucakalong, lingkungannya sangat agamis, sehingga mempengaruhi banyak ke dalam filosofi main pucakalong. Pada awalnya, perkembangan main pucakalong hanya bisa dipelajari oleh keluarga serta orang-orang terdekat Raden Haji Ibrahim. Dan seiring berjalannya waktu pun, Menpo bisa semakin berkembang. Main pucakalong lebih mengutamakan kaidah rasa, sehingga dalam kenyataan di lapangan mereka senangnya nempel atau tapelan. Main pucakalong pada awalnya tertutup. Pada saat waktu itu zaman penjajahan, sehingga menyesuaikan kondisi pada waktu itu. Sekarang tidak tertutup lagi dan sekarang dibuka. Hanya syaratnya belajarnya itu rajin, semangat, dan istiqomah. Main pucakalong memang punya keunikannya sendiri. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan-gerakannya dalam membaca lawan yang dilakukan melalui sentuhan atau bisa juga disebut dengan tempelan. Walaupun saat ini syarat untuk mempelajari Menpo terbilang sederhana, akan tetapi penentuan di setiap tahapannya tetap dilakukan secara selektif. Maka dari itu, yang bisa berhasil hingga ke tahapan terakhir hanya orang-orang tertentu saja. Untuk mau belajar di main pucakalong, tidak ada syarat khusus yang ketat. Tapi ada di antaranya yang sangat perlu diperhatikan, bahwa ketika seorang bakal murid atau calon murid sudah belajar di tempat lain, diwajibkan mendapat izin dari gurunya. Secara pergerakan, main pucakalong memang terlihat lebih mudah jika dipelajari bahkan untuk anak-anak kecil. Sebab ada pula upaya dari para pengajar untuk bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, ceria, dan menyenangkan. Untuk memudahkan cara pengajaran, saya membuat tahapan atau membuat roadmap tahapan pembelajaran, sehingga memudahkan nanti kenaikan tingkat. Jadi kalau tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, jadi kelihatan bahwa di situ mudah membuat tingkatan itu supaya kita jelas tahapannya. Ketika tahapan pertama keeng itu dimulai karena kita itu biasanya kalau tidak bisa bela diri ada rasa kekhawatiran. Jadi keeng itu khawatir kita gimana kalau di luar ada yang macam-macam terhadap kita. Keeng. Terus
ketika di situ dipelajari pelajaran tahapan awal, sehingga setelah selesai tahapan awal agak menjadi tenang, agak menjadi nineng. Nineng apa? Ketika sedang belajar nanti otomatis seneng kita belajar, sehingga kalau meninggalkan pelajaran itu kayaknya terngiang-ngiang gitu. Jadi ingin belajar sudah mulai nineng. Jadi gitu kan. Kalau tahapan ketiga leheng, apalagi dari tingkatannya udah banyak lagi pelajaran yang masuk, sehingga dia ya boleh dikatakan udah setengah leheng, jadi leheng lumayan bahasa gitu. Keempat, teneng. Teneng itu bahasa intinya mana ada percaya diri juga. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut. Dan ludeng itu percaya diri juga, cuman lebih dewasa kira-kira seperti itu. Tahap awal akan dipelajari caranya berjalan silat. Jadi tahap apa? Cara berjalan jurus namanya. Kedua, jurus itu sendiri ada 10. Terus ketiga, sambutan. Cara sambutan itu katakanlah cara mulai nempel lah, sambutan. Terus ada nempel lagi khusus, di situ menyerapkan rasa antara guru dan murid. Jadi nanti si murid dilatih rasanya supaya tajam, kira gitu. Tahap kedua, di sana ada madi sabanarkari. Madi sabanarkari itu madi tenaga aksi reaksi antara kita dengan musuh itu dirasakan, ada tenaga power di situ. Sabandar, ketika kita mau masuk ke wilayah orang lain susah. Nah, itu harus ada di kaidah sabandar, dirobah dulu supaya kita jadi bisa terbuka untuk masuk. Adapun kari adalah eksekusi. Jadi kalau dalam sepak bola bisa kita kan untuk menggolkan, tinggal menggolkan saja kira-kira. Untuk tahap 3 mungkin nanti selanjutnya dibeberkan lagi, banyak yang harus 3, 4, 5, cukup aja dulu segitu. Untuk menentukan tahapan, karena kita masih tradisional, jadi cukup dengan nanti kalau berhadapan antara murid dan murid, andaikan kita repot, itu ada di bawah atau sahanapen. Kalau kita enak, gampang melawan, itu ada saluhureun. Dan kalau sama-sama kuat, sama-sama saling mengalahkan, itu adalah sasama. Jadi ada tahapannya, sahanapen, sasama, dan saluhureun. Tidak hanya dari ketertutupan dan gerakan-gerakannya saja yang lebih mengandalkan rasa, akan tetapi Menpo Cikalong selalu memiliki banyak keunikan lainnya yang membuat seni bela diri asal Cianjur ini semakin menarik untuk diketahui dan dipelajari lebih banyak lagi. Halo, Assalamualaikum, nama saya Zul. Saya umurnya 43 tahun ini. Saya pertama kali kenalan sama Menpo Cikalong itu tahun 2015 ya. Waktu itu di Bandung ada acara Bandung Lautan Silat. Saya di sana hadir, diajak teman saya. Terus saya di sana kenalan sama Mbak Aziz, sama praktisi-praktisi Menpo Cikalong yang lain, yang dari Bandung, yang dari Jogja, yang dari Semarang, kenalan di sana. Terus ya waktu itu saya belum mengerti apa-apa, belajar beberapa gerakan di acara itu, nempel juga sama Uwa, nempel juga sama yang lain gitu. Awalnya saya ketika latihan itu nggak dikasih tahu detailnya gimana, hanya melakukan gerakan aja, latihan gerakan. Saya ngejurus, itu juga latihan jurus kan ada 10, dikasihnya 5 dulu, setelah 5 hafal dikasih 5 lagi sampai 10.
yang berbeda itu ketika latihan nempel. Ketika latihan nempel itu apa ya? Ya itu tadi tidak semudah yang dibayangkan. Ketika nempel dengan A berbeda dengan nempel B. Nempel B berbeda dengan C. Begitu seterusnya. Nah, sampai sekarang yang setelah saya latihan terus, itu selalu ada sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak pernah selesai. Itu menariknya di situ. Jadi kita latihan tuh materinya sama tapi hasilnya selalu beda gitu. Dan setiap diulang lagi itu pasti beda lagi. Jadi selalu ada sesuatu yang baru. Nggak habis diulik gitu. Melihat kesederhanaannya, Menpo Cikalong masih terus berupaya untuk lebih terbuka dengan bertujuan supaya bisa mendapatkan ketertarikannya terutama di kalangan anak muda. Namun bukan berarti Menpo Cikalong ini tidak diminati sama sekali. Masih ada sebagian orang yang mau mempelajari Menpo ini karena merasa memiliki tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya. Saya suka belajar Menpo karena sampai sekarang saya latihan itu selalu ada sesuatu yang baru, nggak selalu sama. Setiap saya latihan, ketemu pelatih, ketemu teman-teman, materinya bisa sama, tapi hasilnya berbeda, selalu berbeda. Karena situasi dan kondisi saat itu mungkin berbeda gitu ya. Jadi misalnya hari ini latihan tomplok hari ini sama tomplok hari besok bisa jadi beda karena ya dalam Menpo rasanya berkembang, tekniknya berkembang, teknik yang sekarang sama belum tentu besok bisa diaplikasikan ke orang yang sama karena rasanya sudah meningkat gitu. Jadi selalu ada sesuatu yang baru, teknik-teknik baru seperti itu, kaidah-kaidah yang diperluas dan sebagainya. Itu yang saya bikin suka latihan Menpo. Waktu itu waktu saya pertama kali ketemu Uwa ya, ketemu Abah. Setelah beberapa orang susun apel sama Abah, itu orang yang susun apel sama Abah tuh gede-gede badannya. Termasuk ada teman saya itu praktisi bela diri, gede banget badannya. Itu sampai ngeluarin tenaga besar gitu ya. Uwanya santai aja. Saya kan jadi pengen nyoba, pengen nyobain gitu. Kok bisa gitu? Uwa yang udah cukup sepuh disusun apa sama beberapa orang masih kuat. Nah, saya nyobain sama Uwa, baru sebentar juga saya udah capek, udah haheho gitu, udah sampai napas mau pingsan gitu ya. Uwa masih santai-santai aja, masih ketawa-ketawa, masih jalan-jalan gitu, masih nyobain lagi sama yang lain. Wah, saya bilang, saya udah nyerah ini. Tapi Uwa masih santai, nah itu nggak terlupakan banget. Dan itu yang bikin saya pengen penasaran kenapa bisa gitu ya gitu. Tuh. Dengan adanya sebagian kecil dari anak-anak muda yang turut menjadi bagian dalam melestarikan salah satu kebudayaan khas Cianjur ini, membuat Menpo Cikalong akhirnya bisa terus bertahan. Yang asiknya di latihan Menpo itu, kita kalau dibanting itu nggak ngerasa sakit, malah kita nagih gitu, pengen dibanting lagi. Dibanting tuh malah ketawa-ketawa, seru gitu latihannya, jadi nggak kaku, nggak kalau misalnya nggak gerakan A tuh harus A gitu, nggak, kita mah santai dalam artian ya kita latihan datang berdoa, sambil latihan bisa sambil minum, bisa sambil kalau capek gitu bisa istirahat dulu, nggak kaku lah intinya. Selama latihan, alhamdulillah sih belum pernah cedera yang serius ya. Justru cedera serius itu didapat di luar latihan. Biasanya karena saya juga main basket atau apa, cedera pas latihan sih alhamdulillah selama ini paling pegel-pegel aja, pegel-pegel, agak sakit-sakit di beberapa bagian gitu. Selebihnya aman sih alhamdulillah. Pada dasarnya, Menpo Cikalong selalu memberikan kesan uniknya tersendiri bagi mereka yang baru mempelajarinya. Misalnya saja seperti keunikan lain di mana ternyata Menpo tidak bisa atau dengan kata lain lebih baik untuk tidak dipertandingkan. Pertama, kenapa tidak dipertandingkan, tidak dikompetisikan? Satu, petuah guru atau istilah tetakon, jangan dipertandingkan.
Alasannya kira-kira seperti ini. Andaikan kita posisinya menang, dikhawatirkan kita akan tinggi hati. Tapi sebaliknya, ketika kita kalah, dikhawatirkan juga kita rendah hati, tertekan hatinya kita. Alhamdulillah, pada waktu itu mendapat kepercayaan dari Kemendikbud dan Provinsi Jawa Barat untuk tampil di markas besar UNESCO bersama perguruan-perguruan lain yang sama-sama terpilih. Dan alhamdulillah sukses, walaupun agak sedikit grogi juga dilihat di sana. Di sana itu ditunjuk atau diperhatikan atau dinilai oleh 82 negara. Tiap negara mewakili 3, jadi 3 kali 82 kira-kira 250 perwakilan yang memperlihatkan itu. Menpo Cikalong masih terbilang cukup aktif tampil di beberapa acara kebudayaan untuk sekedar memperkenalkan seni bela diri khas Cianjur tersebut. Dengan tujuan, Menpo Cikalong ini perlahan bisa semakin menarik perhatian banyak orang. Walaupun sempat vakum dalam berlatih akibat pandemi COVID, namun silaturahmi dan diskusi keilmuan masih tetap terjaga, sehingga ketika masa kerinduan akan suasana latihan terbayarkan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung untuk melestarikan Menpo. Dengan segala kehilafan dan usia sekarang saya ini, semoga saya diberi kesempatan untuk tetap bisa melestarikan Menpo. Harapannya ke depan bisa lebih banyak generasi yang muda yang ikut latihan, ya. Karena selama ini saya latihan banyak yang datang pulang, datang pergi gitu. Yang bertahan hanya beberapa orang aja. Ya harapannya sih bisa lebih banyak yang latihan dan bertahan supaya Menpo-nya tetap lestari gitu ya, tetap ada yang berlatih, tetap ada yang meneruskan, tetap ada yang istilahnya menjagalah gitu, seperti itu. Ya sebenarnya tadi sudah disampaikan ya, khawatirnya ke depan yang namanya Menpo itu tidak dilanjutkan. Tapi tadi kuncinya saya sudah membuat perda. Keduanya juga saya sudah komitmen pemerintah daerah akan menyupport agar perda dan support ini yang namanya Menpo akan tetap lestari dan tetap berjaya di Kabupaten Cianjur ini. Insya Allah dengan kebersamaan bukannya pemerintah, tapi budayawan, ulama, masyarakat, kita bersama-sama ya. Di balik pelestarian Menpo Cikalong, terdapat berbagai macam perjuangan dan cerita-cerita besar yang telah dilewati bersama dengan harapan supaya Menpo Cikalong bisa terus ada sampai kapanpun dan bisa terus menjadi bagian dari Kabupaten Cianjur. Upaya yang ditanamkan baik dari sang pewaris ataupun pemerintah beserta masyarakat Cianjur membuat keberadaan Menpo Cikalong pun bisa bertahan sejauh ini. Pewaris Menpo Cikalong dari generasi ke generasi dengan begitu gigihnya melestarikan Menpo Cikalong kesana kemari menggunakan cara yang unik, memiliki harapan agar suatu saat nanti Menpo Cikalong bisa berguna untuk orang-orang yang telah mempelajarinya. Adanya begitu besar harapan bahwa Menpo Cikalong harus bisa terus dilestarikan oleh orang-orang yang memang berniat untuk mempelajari seni bela diri khas Cianjur ini. Hingga akhirnya Menpo Cikalong tidak hanya terhenti di sini saja dan akan terus menjadi salah satu warisan kebudayaan Indonesia.